Tim Sidak Media Jabar sedang berada di Dinas DKUPP, Koperasi Desa Desa Kelurahan Merah Putih. Ya, ayo kita ke Pak Kabit. Jumlah koperasi di Kabupaten Subang yang ada di online data system itu hampir sudah mencapai 1.000 lebih. Dari 1.000 itu yang aktif berapa? Nah, yang aktif dan tidak aktif itu yang penting berjalan sesuai dengan tata kelola perkoperasian. Terutama masyarakat banyak bertanya terkait koperasi Merah Putih, Pak. Waduh, ini mah cenah bukan koperasi atuh cenah. Nah, cenah Alfa pindah, cenah Indomar pindah. Jadi koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Subang. Untuk di Kabupaten Subang teh aya 250 kilo. No. Sudah terbentuk, sudah berbadan hukum, aya badan hukum. Oh ya, badan hukum. Badan hukum, dan ini koperasi Merah Putih ini bersifatnya PSN. PSN kan Ya, siapa? Hancur. Jadi Pak Eko jadi ajudan ya. Ajudan Bang Dono. Aduh, ajudan Bang Dono luar biasa ya Bang Dono. Assalamualaikum warga Media Jabar. Hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026, tim Sidak Media Jabar sedang berada di Dinas DKUPP. DKUPP Dinas Koperasi UMKM dan seterusnya lah, pokoknya gitu. Jadi sekarang kita mau menemui kepala bidang. Pokoknya kita berbicara soal perkoperasian aja Pak. Kan sekarang sedang ramai ini. Sedang ramai koperasi KDKMP. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya. Kita tanya nantinya di Subang sudah ada berapa yang sudah terbangun berapa kan gitu. yang sudah beroperasi kan seperti itu benar. Lain beroperasi, Mang. Wis dagang. Oh, siap. Ini ruangannya, teman-teman. Nah, ayo kita ke Pak Kabit. Enggak. Dari mana ini? Media Jabar. Media Jabar. Media Jabar ini, Pak. Siap. Oke. Mangga. Ini Kelena Di ruangan. Wilayah ASEAN, Pak. Oh iya. Ah iya, saya. Paipul cari paipul. Siap. Nah, ini ruangannya mau di sini boleh. Kepala Bidang Koperasi. Oke, siap. Mangga, salib mangga. Deden Al Mansur. Mansur. Ya. Sebenarnya tuh besi itu besi yang Pak Oh, gigir. Siap. Aduh. Ya, warga Media Jabar. Sekarang kita mau bicara tentang perkoperasian yang ada di Kabupaten Subang. Oke. Pak Deden Al Mansur. Deden Al Mansur asa masjidnya. Masjid. Palabuhan. Palabuhan. Jadi Deden. Siap. Kita bicara dulu seluruh koperasi dulu nih, tidak Secara umum. Secara umum dulu. Oke. Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Subang berapa sih, Bang? Jumlah koperasi di Kabupaten Subang yang ada di online data system ODS itu baik yang aktif, tidak aktif dan lain sebagainya. Itu hampir sudah mencapai 1.000 lebih. Itu ada dari berbagai level atau tingkatan, provinsi, kabupaten ataupun nasional. Nah, seperti itu.
Itu teh koperasi simpan pinjam kabeh eta teh, Pak. Eta teh sanes koperasi simpan pinjam unggul. Memang identik di masyarakat lamun koperasi teh simpan pinjam we. Da sabab naon geus teu bisa nginjem ka bank ka ditu karena BE checking kulantaran di koperasi mah eueuh BE checking jadi nginjem teh ka koperasi. Solusi terbaik. Cukup KTP. Nah, anu ku abdi dijelaskeun tadi, bahasa Indonesia teh. Boleh. Pot campuran boleh. Jadi yang tadi diterangkan koperasi sejumlah sebanyak eta, nah itu dari berbagai jenis koperasi. Memang yang ngetren di masyarakat itu koperasi itu simpan pinjam, simpan pinjam alias KSP, tetapi sebetulnya jenis koperasi itu ada beberapa, diantaranya koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, dan juga mungkin jasa. Itu. Nah dari beberapa jenis koperasi itu tercakuplah sekian yang tercantum di online data system. 1000-an berarti lumayan banyak. 1000-an lebih. Itu dari 1000 itu yang aktif berapa? Nah, yang aktif dan tidak aktif itu kita kategorikan indikasinya atau indikatornya dari RAT saja. Yang melaksanakan RAT saja misalkan dan ada laporan ke kami itu. Untuk tahun sekarang nih, tahun sekarang nih karena masih berjalan, masih ada yang RAT, kayak kemarin masih ada yang RAT juga. Sekarang itu baru mencapai seluruhnya nih. Seluruhnya itu dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, karena Koperasi Desa Merah Putih juga, jangan temannya dibahasnya, ya udah ngobrolnya. Nah, jadi itu baru mencapai sekitar di bawah 200. Dari 1000 teh. 200 koperasi. Nah, itu. Kenapa? Sampai sejauh itu karena dari 1000 itu ada yang sudah vakum, ada yang sudah tidak berjalan ya, ada yang memang misalkan ada tetapi tidak berjalan, ada yang sudah juga pengurusnya sudah tidak ada tetapi tercatat terus di online data system. Begitu. Kan Pak, harusnya dengan jumlah koperasi yang banyak sampai 1000-an ya. Harusnya kan ini bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Subang kan? Nah, jangankan 1000 untuk meningkatkan ekonomi secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Ada koperasi LED saja, rubahlah dibentuk ekonomi desa. Koperasi lumbung ekonomi desa. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kita contohkan. Koperasi LED Mawar, LED Leles, LED yang ada di Dawuan. Itu terasa kalau koperasi itu konsumen bentuknya ya, konsumen. Itu sangat terasa. Kenapa terasa? Terasa oleh masyarakat kecil. Nah, yang banyak ini levelnya banyaknya ada yang kewenangannya provinsi, kewenangannya nasional. Kalau untuk kabupaten itu kalau tidak salah kurang dari 100 koperasi itu. Gitu. Tapi Pak kan Dakosipage kerasa Pak Mang Dono. Kosipa, koperasi simpan pinjam. Kan enggak pelieur Mang Dono Pak. Iya. Ayo we kudu Bayar. kudu bayar. Kerasa eta pelieurna. Untuk koperasi simpan pinjam ini memang banyaknya di level provinsi dan nasional, terutama nasional. Jadi bukan kewenangan kita untuk menindak dan lain sebagainya kalaupun ada pelanggaran, tetapi kita itu hanya sebatas mengawasi. Apabila ada laporan dan lain sebagainya, kita menyurati ke levelnya tersebut, misalkan ke nasional kita surati. Ada ini tolong untuk berikan pembinaan ataupun tingkatan lebih lanjutnya. Kalau yang tingkat kabupaten itu kalau salah tidak kurang dari 100 ya, Pak Ibun. Kurang dari 100. Level kabupaten. Itu. Jadi memang warga media Jabar kalau berbicara tentang koperasi karena identik di masyarakat itu dengan Bang Emo. Bank keliling. Ya, lu berjanji ya Pak? Ya, bukan, ini mah bank keliling. Oh, bank Koperasi keliling. yang Kan kekelilingan ya bentuknya. Kelilingan. Tapi ini kita bahas setelah pesan-pesan berikut. Oke. Ya. Warga media Jabar. Sekarang kita masuk ke poin yang Pertama. sangat penting, Mang. Ini kan yang sering membuat Mang Dono liar tiap hari. Kosipa, koperasi simpan pinjam. Tapi kalau di masyarakat itu
terkenalnya dengan bank keliling. Nah, bank keliling, Pak Deden. Gimana ini bank keliling teh? Nah, dari bahasanya juga sudah bingung. Bank ongko, Keliling ongko. kosipa ongko. Kosipa. Dua hal yang berbeda. Bank, koperasi, beda. Lembaga oge. Bank mah bank, diawasi oleh OJK, ada koperasi mante, kecuali yang sudah open loop gitu kan. Nah, kita sebut saja, jangan bank keliling. Di istilah di kita, tetap saja ya. Jangan itu kosipa saja, koperasi simpan pinjam atau KSP. Nah, yang banyak kukulingan dan lain sebagainya. Memang betul. Itu sudah sejak lama. Dan saya zaman SMP geus aya eta teh kosipa. Wing SDG aya cuman pada waktu itu kita belum paham. Tetapi seiring berjalan waktu, kebetulan saya ditugaskan di sini paham apa itu koperasi simpan pinjam. Ternyata yang kukulingan Kak anu poean, anu mingguan, anu bulanan gitu. Yang penting silakan saja. Yang penting berjalan sesuai dengan tata kelola perkoperasian. Ya. Apabila mereka tidak sesuai dengan tata kelola perkoperasian atau ada aduan dari masyarakat, misalkan koperasi ieu mah ieu, kita datangi. Yang kita pertama cek dari online data sistem kita, dicek alamatnya di mana. Apabila ada, wah kita wajib bertindak. Apabila tidak ada di online data sistem, kita limpahkan, silakan ke instansi lain yang terkait. Berarti itu ilegal. Tetapi kalau sudah di online data sistemnya muncul, kita cek ke lapangan, ada badan hukumnya, kita periksa ada. Levelnya mana nih? Kabupaten, oh bagian kita. Levelnya mana nih? Provinsi, oh provinsi kita surati. Kalau memang ada pelanggaran. Nah, kalau tidak ada pelanggaran, kasih kita pembinaan. Apakah ini? Tapi Pak di RAT nggak ada, tapi masih kan kukurilingan Pak. Nah, mungkin pertanyaan Pak Gus gini mungkin. Itu teh koperasi kosipa teh sok RAT atau henteu gitu mereka. Nah, diperjelas ku abdinya. Kosipa itu jenisnya mana dulu? Kalau untuk kabupaten ataupun provinsi atau itu memberikan laporannya ke levelnya masing-masing. Kalau untuk kabupaten ke kita, tetapi RAT itu tidak wajib mengundang kita juga dari dinas. Tidak wajib. Yang penting melaporkan ada RAT-nya. Nah, apabila melaporkan RAT-nya berarti itu sesuai dengan tata kelola. Ini si koperasi ini tidak menjalankan RAT tapi kukurilingan weh. Gitu kan ya. Nah, itu tindakan kita seperti yang tadi. Kita lakukan pembinaan. Oh, ini kabupaten bina oleh kita. Ini provinsi kita surati provinsi gitu. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Nah, itu kalau tidak bisa dibina ada tingkatan lebih lanjutnya. Pengusulan seperti apa sudah ada di aturan. Misalkan sudah dibina, sudah diberikan ini dia melanggar anu-anu, misalkan melanggar tata kelola perkoperasian, kita usulkan untuk ke pusat, ke Kementerian Koperasi untuk tindakan selanjutnya mungkin sampai tingkat pembubaran. Pembubaran kita itu. Mau ke APH we tadi cenah. Ieu mah APH wae. Koperasi Pak ieu mah ojek eta tadi ke Kementerian Koperasi. Siap-siap gitu mah Urang nanya ieu mah. Ini Pak dikarenakan hari ini masyarakat, terutama masyarakat banyak bertanya terkait koperasi merah putih, Pak. Waduh, nah, benar. Termasuknya bukan masyarakat lagi sebetulnya, Mang Dono ge nanya sebetulnya. Can paham. Karena menurut masyarakat awam, ketika yang namanya koperasi identik dengan simpan pinjam. Nah itu teh berupa rupiah lagi uang ya Pak. Ternyata ketika masyarakat mulai menyadari dan banyak muncul di media lain ataupun di TV, kok kieunya. Nah, dalam artian kok kieu itu ternyata menurut mereka, oh ini mah cenah bukan koperasi atuh cenah. Naon cenah? Alfa pindah, cenah Indomar pindah. Ayeuna si Uing mang kumaha? Anu padagang leutik. Ka abdi teh kan juga gitu, Pak. Oke. Kita bertanya ke Bapak, berapa sih KDNP yang ada di terdaftar di Bapak ini se-Kabupaten Subang, dan berapa juga yang sudah beroperasi? Siap. Kudu mekanisme. Mekanisme seperti apa? Prak-prakan teh. Jadi koperasi desa kelurahan Merah Putih ngaranna oge. Berarti sejumlah yang ada desa dan kelurahan di kabupaten tersebut. Dalam hal ini kabupaten Subang. Untuk di kabupaten Subang teh aya 253 kuduna.
lain kudunan memang sudah terbentuk. Awas. Oh, sudah terbentuk. Sudah terbentuk dan wajib dibentuk karena ini instruksi Presiden nomor 19 tahun 2025. Nah, jadi instruksi Presiden menginstruksikan untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Sejumlah 253 8 kelurahan sesana desa. Ini sudah terbentuk. Sudah terbentuk dari mulai bulan, kalau tidak salah dari bulan Mei, Juni, Juli. Sudah terbentuk, sudah berbadan hukum, badan hukum. Oh ya, badan hukum. Badan hukum, dan ini Koperasi Merah Putih ini bersifatnya PSN. PSN itu maksudnya apa, Pak? Proyek skala nasional. Oh, nasional. Nah, satu itu. Kedua, koperasi ini dibentuk dari atas ke bawah. Naon bahasa Inggrisnya teh? Top down. Nah, lain koperasi nu sigana umum tadi teh nu barang mimiti, Mang Dono. Bottom up. Maka segala sesuatunya disuplai di itu. Itu. Naon cenah peran kabupaten? Peran kabupaten kota ya untuk mendukung program ini yaitu menyediakan satu pembentukan sudah dilakukan, membadan kehukumkan sudah selesai. 2025 sudah beres. Pelatihan sudah. Hanya pelatihan pun hanya menyiapkan pesertanya saja. Karena segala biaya dan lain sebagainya oleh pusat melalui provinsi. Untuk SDM-nya sudah. Dilanjut tahap kedua, yaitu tahap perkembangan. Tadi tahap pembentukan. Tahap perkembangan ini percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam ini ada Grey, nu tadi cek Mang Dono, Alfamart dan lain itu kumaha. Atau tukang warung, bea ku eta. Nah, di sini itu untuk tidak seperti itu padahal. Jadi sekarang untuk percepatan pembangunan itu di kewenangannya ada di Agrinas dan TNI. Kumaha cenah peran serta Dinas Koperasi Kabupaten Kota masing-masing mengawasi, mendampingi saja. Karena dan berkoordinasi dengan pihak tersebut. Percepatan bangunan yang ada di Kabupaten Subang sudah berapa? Yang ada di kata kami pasti yang lebih lengkap itu di Kodim ya, karena kewenangannya Kodim dan Agrinas. Mungkin sudah lebih dari 150 yang sudah dibangun. Yang sudah dibangun dalam proses pembangunan, dan mungkin sekitar ada 50 mungkin yang sudah rampung. Malahan kami mendapat laporan dari para pengurus Koperasi Desa Merah Putih, ada yang sudah mendapatkan kendaraan, mobil truk 1, pick up 1, cator 2. Nah, untuk di Kabupaten Subang sudah ada yang sudah dibagikan oleh yang berwenang gitu. Nah, tadi yang dikaitkan kumaha ini kegiatan selanjutnya. Kegiatannya itu berkaitan dengan mungkin ekonomi di desa tersebut. Dikolaborasikan yang sudah punya warung jadi anggota koperasi di situ, mungkin untuk nanti agennya ngambilnya ke sana. Gitu, untuk balik lagi ke kita. Seperti itu. Ada juga yang untuk ketahanan pangan. Contoh Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berjalan bagus, lancar, ada di Koperasi Cidadap. Silahkan nanti kalau mau sidak ke sana. Alhamdulillah itu sudah berjalan, walaupun permodalan belum turun, tapi mereka sudah bisa menjalankan. Gitu. Oh, sudah jalan itu? Sudah jalan. Jadi memang ada beberapa Koperasi Desa Merah Putih sudah jalan usahanya, dan ada juga yang belum, menunggu modal teh. Terkait dengan uang teh, itu Koperasi Desa Merah Putih teh nginjemkeun duit atau kumaha? Bukan hanya itu, tetapi sektoril yang lebih ditonjolkan. Tapi pinjam uangnya aya teh, Pak? Ada, karena di salah satu unit usaha itu ada simpan pinjam juga. Tetapi saya mewanti-wanti kepada para pengurus koperasi untuk simpan pinjam itu harus hati-hati dan selektif. Gitu. Yang ada Mang Dono mah ulah dibere meureun gitu, Mang. Bisa jadi dibere bisa gitu. Saya mau dibayar. Di awal sepakat itu karena tadi Pak terkait memang usaha ini lebih pemikiran masyarakat. Ya, sama saya pemikiran saya. Awam. Awam. Atau saya dibilang awam. Awam. Kalau Mang Dono kan sudah jurnalis itu. Apa mewakili? Awan. Nah ini Pak. Ada juga nih menurut informasi di lapangan Pak. Ya. Ini sejauh mana juga pengawasan tentang DKUPP, karena kita mengingat bahwa di Kabupaten Subang itu ada 253 desa dan dipangkas oleh Kelurahan 8. Dan menurut informasi di lapangan, justru yang bermasalah hari ini itu terkait kelurahan, Pak. Kelurahan. Kenapa terjadi masalah di kelurahan? Karena
saya yakinkan dan bisa dipastikan kalau kelurahan itu sudah tidak memiliki atau mempunyai lahan. Nah, kalau desa kan masih ada tanah bengkok, tanah apa. Tapi kalau untuk kelurahan sendiri saya yakinkan tidak ada yang namanya tanah bengkok itu, Pak. Nah, ini kan yang menjadi masalah baru ini teh. Makanya mungkin untuk 8 kelurahan ini agak mungkin ke belakang ini karena memang untuk untuk tempat dangdir sudahnya. Enggak, itu juga ada masalah sama, Pak. Sama itu ada masalah. Masalahnya di kembali lagi ke tanah lagi. Nah itu, nah ini sejauh mana peran DKUPP atau Pemkab Subang untuk tadi mengawasi atau mencari solusi-solusi yang terbaik seperti itu, Pak. Untuk pengadaan lahan, lahan untuk grey gedung Koperasi Desa Merah Putih itu disurvei ACC dan lain sebagainya. Memang percepatan pembangunan itu ada di TNI dan Agrinas. Tetapi kita juga tidak terlepas untuk memberikan masukan. Ya, betul. Beri masukan untuk kelurahan, ini spesifiknya kelurahan. Itu pasti ada boga tanah bengkok dari desa. Dari kelurahan mah pasti boga nage tanah pemerintah daerah atau aset daerah. Nah, itu yang digunakan. Nah, seperti itu Mang Dono jawabannya. Karena mal cek Mang Dono kan boga tanah bengkok teu bogaeun. Boga ge tanah lempeng. Jadi hitung tegal teh Mang Dono naruh. Siap. Iya, masalah kan tadi teh ada atensi, Pak. Atensi. Kan deh ngopi heula geus kira teh ya. Banyak yang kita obrolin ya. Jadi tapi setelah pesan-pesan berikut ya. Warga Media Jabar, kita lanjutkan lagi obrolan ini tentang Koperasi Merah Putih itu. Nah, Pak Kabid itu sekarang kayaknya masih ada yang jadi unek-unek di Mang Dono ini. Iya. Sok coba Mang Dono. Siap ngedelek wae kan. Jadi begini, Pak. Menurut temuan kami di lapangan dan pengaduan dari banyak warga mungkin di sini ya, Pak. Ini ada yang sangat menurut kami gimana ya? Ini kan sementara kooperasinya atau galerinya juga hanya baru di-head kan gitu. Iya. Tapi yang lucunya juga, ini kenapa kok armada atau kendaraan itu justru didahulukan? Tadi betul kata Bapak tadi ada yang traktornya sudah duluan, terus ada mobilnya juga sudah duluan. Padahal isi kooperasinya belum ada. Ini apa yang mau ditarik kan bingung, Pak. Jangan kutanaon. Nah ini juga. Ini Bapak juga nih harus tegas, Pak, sebetulnya karena Bapak selaku perwakilan dari pemerintah Pemkab Subang. Ini jangan sampai, Pak, ada gedung atau galeri yang sampai mangkrak, Pak. Siap. Ini kan banyak juga di luar kota yang memang mangkrak karena memang ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan ulang. Kan bicaranya sudah lama ini teh, kenapa diulang-ulang lagi? Kan seperti itu, Pak. Ya, jadi begini Mang Dono. Agak tensinya tinggi ya Mang Dono. Iya. Kalau sudah agak lama teh, tapi saya akan menjelaskan. Jadi menjelaskan begini. Tadi Mang Dono menanyakan, kenapa Pak Kabid itu gedung sudah ada cator mobil dikirim tapi usahana grena can aya naona can aya. Kumaha ieu teh? Nah, kita dari pemerintah daerah Kabupaten Subang hanya bisa memberikan pembinaan, penyuluhan ataupun angin untuk memberikan usaha. Jangan sampai yang tadi katakan Mang Dono, kendaraan datang dan lain sebagainya hanya jadi hiasan. Tidak. Kita melalui pengawas, kita punya pengawas 6 grassroots ke tiap koperasi. Ingat, kendaraan ini sudah datang, silakan manfaatkan untuk usaha seizin Pak Kepala Desa apabila itu sudah bisa dipakai. Karena apa? Itu sudah merupakan jadi aset desa kendaraan tersebut ya. Jadi seizin Kepala Desa nanti misalkan silakan untuk dilaksanakan usahanya. Mungkin serah terima dari Pak Kode dari Dandim juga sudah beres, dan yang dibagikan kendaraannya itu koperasi yang sudah beres, sudah jadi, bangunannya sudah full resmi, jadi cuma nyetatnya belum ada isinya mah, karena belum. Cek Mang Dono tema tadi kosong, tetapi kendaraan ada, jangan sampai ngajuglug. Nah, kami memberikan arahan kepada mereka sudah mulaikan saja, silakan usaha dengan fasilitas yang sudah ada. Mentalkan gitu, Pak. Bisa seperti itu apabila memang ada disesuaikan dengan aturan-aturan perkoperasiannya. Di bidang usahanya ada. Aya ge nu kieu, Pak, cenah ieu teh da kendaraan can aya, modal can aya, itu gedung teh ngajuglug.
kumahanya cenah. Silakan berbicara dengan kepala desa. Untuk digunakan usaha apa aja, yang penting koperasi itu berjalan. Contoh misalkan Pak, boleh tidak ini dikerjasamakan dengan ini selama tidak melanggar peraturan perkoperasian, silakan. Tapi Pak, menurut di lapangan juga sebetulnya baru beberapa bulan ini ya kepala desa itu pun diberitahukan bagaimana beliau itu mengurus koperasi itu sendiri, karena beliau kepala desa hanya sebatas mengetahui Pak, kalau ini menurut pengetahuan kami, karena tadi ada bentukan ya Pak di dalamnya itu dari ketua AB. Jadi tugasnya kepala desa itu bukan memberikan mandat, melainkan untuk mengawasi. Itu betul apa gimana Pak? Benar Mang Dono, ada benernya. Ada benernya, bener kabeh gitu Pak. Ada kurangnya. Ada ayah sapotong. Jadi gini, kalau bener kabeh Mang Dono jadi kabit koperasi. Saya kalau sudah melihat Mang Dono senyum lagi, kalau tenang tadi deh. awal udah gini, jadi tensi turun. Tadi sekarang mereda ini lagi. Jadi gini Mang Dono, dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ada yang namanya ketua, wakil ketua, sekretaris, bidang usaha dan sebagainya. Tetapi di situ ada yang namanya ketua pengawas. Dan anggotanya, ketua pengawas itu harus dari kepala desa. Nanu tadi teh ya, mengawasi memang kewajibannya. Sebagai kepala desa juga oke, di koperasi juga termasuk ke dalam kepengurusannya, itu sebagai ketua pengawas. Gitu. Jadi bukan diambil dari masyarakat luar. Contoh begini, ini maaf ini ada sujud juga Pak ya, terkait Koperasi Merah Putih ini. Ini mah hanya atensi Pak. Ya. Barangkali kami pun bisa diperdayakan di sana Pak. Boleh. Karena satu, tadi ada anggotanya sekian, terus ada lagi badan pengawasnya yaitu seorang kepala desa. Kepala desa. Nah, kalau bisa mah kami kan di sini juga ingin ikut serta membantu pemerintah dalam hal ini. Dan ini kalau ini masukan saya, kalau bisa mah tolong diatensikan, karena kami kan di sini bicaranya sebagai awak media Pak ya. Ini tolong juga atensikan untuk tadi menjadi badan pengawas Pak. Maksudnya daftar dong berarti teh. Mang Dono enggak jadi pengawas. Ngelamar gawe aja. Aduh, untuk mempertajam pengawasan Pak. Aduh. Ini dikembalikan kepada rapat anggota. Mang Dono menang tuh, Pak Kabid saya jadi pengawas koperasi, boleh. Kan ditolak Pak di Lembur Abdi. Boleh. Karena nges pilu istilah gitu. Pada waktu pembentukan tidak ada. Tidak ikut karena tidak terpilih. Betul. Apabila nanti di RAT yang akan datang ataupun ada perubahan, silahkan untuk mencalonkan. Tetapi untuk ketua pengawas itu tidak boleh. Mang Dono tidak bisa jadi ketua. Harus kepala desa atau lurah karena sudah tercantum dalam aturannya juga untuk Koperasi Desa Merah Putih ex officio bahwa ketua pengawas Merah Putih itu harus kepala desa atau lurah. Jadi kalau Mang Dono kudu jadi lurah. Nah ini kan balik lagi ke Mang Dono Pak. Karena di sana ada satu lagi Pak, kepala itu jangan salah, karena di sana di kami itu ada kepala suku. Kebetulan saya sendiri sebagai kepala suku, bisa dimasukkan nggak Pak? Ya minimal begini posisinya kan, tetap lurahnya ke satu. Masih minimal olah kan masih olah. Kan gitu tuh. Ya, Pak Kabid. Siap. Banyak hal yang calangan. Ini banyak hal yang bisa dibicarakan kan. Tetapi kalau sekarang langsung habis dibahas, Pak. Oke. Nanti silaturahim kita kan jadi terputus juga. Tuh, dan saya sudah kateter sebetulnya. Iya. Dan nanti pokoknya setiap perkembangan pasti kita saling sharing lah, kan gitu ya. Iya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa warga media Jabar, menurut Bung Hatta, bahwa bentuk perekonomian yang paling cocok untuk Indonesia adalah usaha bersama. Berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, dan usaha bersama itu menurut Bung Hatta adalah koperasi. Ya. Dan koperasi mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Jadi, mau aing-aing, mau ngerasa paling jadi pahlawan. Oke. Jadi kita akan sidak lagi di episode yang mendatang untuk membahas
yang akan datang pokoknya mah ya, sesuai dengan situasi yang mendadak. Siap. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap menunda. Apunten Mang Dono ya. Mun sami-sami.